seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya seorang teman hidup, seorang penolong yang sepadan. Ada TSI? Oh ada ya. Kemudian Yahweh Tuhan berkata, tidak baik. Nah ini lebih dijelaskan. Siapa? Kalau laki-laki ini hanya seorang diri saja, aku akan menjadikan seorang pendamping yang cocok lagi. Saudara, mari kita renungkan kebenaran ini. Ujungnya nanti, kalau semua pria lalu menjadi suami karena menikah, konsep ini kalau kita pakai dalam hidup kita, maka tidak akan ada pertengkaran yang gak selesai-selesai dalam pernikahan. Bukan berarti ketemu istri sudah jadi tinju, bukan dengan begitu maksudnya. Oke ya, Kejadian 2 ayat 18. Nah di ayat 18 ini kita menemukan jawaban. Ayat 18. Yahweh Tuhan berfirman, apa firman pertama? Tidak baik. Ini loh kalimat ini luar biasa. Tidak baik. Kalau ada kata tidak baik, ya memang tidak baik. Nah bagaimana supaya baik? Nah, kalau manusia itu seorang diri saja, harus bukan berarti ada jodoh. Nah, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan coba lihat berapa terjemahan. Karena ini sebuah konsep pernikahan yang luar biasa. Ini terjemahan apa ya? BS oh ya, tak lihat. Lalu Yahweh Tuhan berkata, tidak baik manusia itu hidup sendirian. Aku akan membuat teman yang cocok karena untuk membantunya. Terjemahan yang lain. Lihat Kejadian pasal 2. Kejadian di mana? Oh di sini. Kejadian pasal 2 ayat 20. Kejadian pasal 2 ayat 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang-binatang. Nah yang keren itu kalimatnya. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Coba saya renungkan kalimat ini. Ya, memang manusia di sini adalah Adam, bicara pria. Tapi ternyata nggak cuma untuk Adam. Perempuan perlu ada yang seimbang, ada yang matching, ada yang saling melengkapi dalam hidup. Nah, saudara, di kalimat ini sehebat-hebatnya seorang pria ternyata tanpa yang sepadan dengan dia, maka orang itu nggak bisa dikatakan hebat. Coba renungkan, sehebat-hebatnya seorang pria tanpa ada yang sepadan dengan dia, ya enggak bisa terbukti dia itu hebat. Ngerti nggak maksudnya? Artinya seorang petinju yang hebat, kalau nggak ketemu sparring partner yang seimbang, nggak bisa. Minggu lalu ada seorang pengusaha yang sangat sukses. Udah, dia itu sampai ketakutan. Aneh, ada pengusaha ketakutan, bukan takut miskin, bukan takut. Takut kalau Tuhan memberikan hal baru lagi, dia pasti berhasil. Aneh, bukan itu orang takut berhasil. Serius, ini orang yang unik sekali. Dia megang apa saja itu berhasil. Nah, setelah sekian lama, akhirnya dia capek sendiri. Capeknya di mana? Dia tidak ketemu tantangan bisnis yang lebih tinggi lagi. Bisa bayangkan kan? Orang ini jadi
lelah nggak? Betul nggak? Kalau orang itu petinju yang hebat dan semuanya hebat-hebat sudah kalah semua dengan dia pasti rasa ya sepi, nggak puas, ini nggak sepadan. Langsung saya tantang, kalau gitu kamu kena pilih, cari musuh di sini. Kode nanti bisa memberikan tanggapan. Yahweh berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Itu di ayat 18. Yang menariknya itu adalah di ayat 19 itu seolah-olah nggak nyambung dengan ayat 18. Kenapa? Di ayat 18 Tuhan berfirman tidak baik manusia itu hidup seorang diri dan dia akan menyediakan seorang penolong. Tapi di ayat 19 yang diciptakan apa? Loh ini kan menarik, betul tidak saudara? Betul ya? Dia diciptakan, maka Tuhan menciptakan ini segala binatang hutan dan sebagainya, pokoknya binatang. Bukan cuma itu, selanjutnya Tuhan memberikan tugas kepada Adam untuk memberikan nama. Lalu pertanyaannya kan yang muncul begini. Yang pertama di angka 18 Tuhan itu berfirman pada siapa? Kan begitu. Kalau misalnya dia berfirman langsung kepada Adam, mengapa di ayat 19 kok munculnya seperti itu? Seharusnya mungkin Adam itu memberikan satu tanggapan. Tapi di ayat 19 itu betul-betul sesuatu yang berbeda. Tuhan berfirman, seharusnya di ayat 19 dia sudah memberikan penolong. Betul tidak saudara? Harusnya kan begitu. Tuhan sendiri yang ngomong, tidak baik manusia itu seorang diri. Itu firman seharusnya di ayat 19 muncullah di ayat yang 20 tadi. Jadi seolah-olah penempatan ayat itu kan sepertinya kan salah. Lalu pertanyaannya apakah Tuhan salah? Ya pasti tidak. Tuhan berfirman tidak baik manusia itu hidup seorang diri. Masalahnya adalah kadang tidak tahu. Yang dikatakan seperti itu kalau dia tidak melihat contoh. Lalu contohnya siapa? Tuhan menciptakan binatang ini. Loh iya kan? Sederhananya kan begitu. Dia ciptakan yang pasangan tadi. Setelah sedemikian rupa, nama-nama yang diberikan binatang itu selesai, di ayat 20 manusia dibuat bernyanyi, baru dibuatlah seorang penolong. Nah yang menarik dari kamus yang kata seorang penolong dari bahasa aslinya adalah melengkapi dan menyempurnakan. Luar biasanya di situ. Melengkapi dan apa? Menyempurnakan. Itulah sebabnya di awal tadi Pak sudah sampaikan. Sehebat-hebatnya seorang laki-laki, kalau dia tidak ada penolong di sampingnya, maka dia tidak apa? Lengkap dan tidak sempurna. Tidak lengkap dan tidak sempurna. Jadi bersyukurlah kalau kita menikah dan kemudian ada istri di sampingnya. Saudara, yang menarik itu begini. Seorang penolong yang melengkapi dan sekaligus menyempurnakan. Ini kan selalu memberikan kesan istrilah yang menjadi utama. Kenapa? Karena dia yang melengkapi dan apa? Menyempurnakan. Kesannya kan seperti begitu. Tetapi di Efesus pasal yang kelima, kita ketemu tentang satu tanggung jawab besar seorang pria, seorang suami terhadap istri atau seorang penolong dalam hidup. Nah, tanggung jawab inilah yang menurut saya jauh lebih besar daripada sekedar memberi nama binatang-binatang. Apa tanggung jawab? Kita lihat ya di Efesus pasal yang kelima. Kita akan baca ayat 25 terlebih dahulu ya. 20 pada ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah,
Tuhan Yesus itu menyerahkan dirinya baginya bagi jemaat itu untuk apa? Nah, perhatikan ini baik-baik. Yang pertama adalah untuk menguduskannya. Yang berikutnya, ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercacat. Ada perbandingan, dipersamakan antara seorang